mencintai Bapak Muhammad Husni SKM. Disiapkan Bapak. Sekali boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya cek semangatnya. Puskesmas Dasantapen, sejahteranya mana? Saya ulangi, jangan malu-maluin dengan Pak Kadis dong. Ya, kan tadi udah latihan. Oke, saya ulang. Puskesmas Dasantapen. Kayaknya berdiri deh, boleh silakan. Siap tempur kita, soalnya sekarang kita akan bedah tuntas. Siap? Luruskan. Iya. Saya cek suaranya. Puskesmas Dasantapen. Luar biasa. Nanti dapat 5.000. Oke, terima kasih banyak. Panggung ini kayak apa rasanya? Tapi assalamualaikum. Iya. Ya, saya ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, iya, telah hadir di hadapan kita semua para narasumber kita pada acara Takso dan Temu Kader dalam mensukseskan bulan penimbangan dengan pelaksanaan gerakan cegah stunting. Stunting lagi dan stunting lagi. Ya, Bapak hadirin sekalian, sebagai permohonan kepada Bapak Kepala Dinas, acara kita pada pagi hari ini sudah melalui beberapa pra-acara. Yang pertama adalah gerakan masyarakat hidup sehat yang selalu kita galakkan dengan senam bersama dan makan buah bareng, ya. Makan buah bareng, walaupun nggak kompak makannya ya, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya, setelah itu tadi kami sudah melanjutkan dengan demo penggunaan antropometri oleh tim gizi kami. Selanjutnya tidak berpanjang lama-lama ya, kita mulai saja. Takso dan Temu Kader kita ini pada kesempatan kali ini sangat-sangat mengambil tema yang sangat luar biasa, karena mengingat bulan depan sudah mulai kerja keras lagi ya, kerja keras lagi memasuki bulan penimbangan seperti yang telah disampaikan oleh tim-tim kami dari Gizi dan oleh Ibu Wina tadi. Bulan penimbangan merupakan pekan yang sangat penting, di samping untuk melihat perkembangan stunting kita, juga sebagai wadah untuk melatih keahlian dan profesionalisme teman-teman kader yang di lapangan. Baiklah, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kami pada pagi hari ini. Tidak saya perlu kenalkan lagi, narasumber tadi sudah saya sebutkan. Narasumber utama kita yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Arif Surya Wirawan SSI APT MPH, benar Pak, ternyata contekan saya tidak salah. Kemudian Bapak Kabid Kesmas Ibu Wina Prida, mohon maaf Ibu gelarnya saya SSIG. Kemudian Bapak Camat Gerung, Bapak Haji Muladi, dan didampingi oleh Bapak Kapolsek perwakilan, Bapak dan Ramil perwakilan, dan tentu saja oleh Bapak Kepala Puskesmas kita. Oke, kita mulai, tidak berpanjang kalam. Mungkin stunting belakangan ini memang sudah kita dengar di mana-mana ya, bukan hanya di masyarakat kecil, tingkat RT, dusun, kelurahan, kota, itu sudah menjadi masalah, sudah menjadi perbincangan yang sangat-sangat menarik perhatian kita semua, karena stunting ini salah penanganan akan menghasilkan generasi yang tidak kita harapkan, dalam artian kurang baik. Ibaratkan kita menanam pohon, kita harus melihat dari awal bibit yang kita semaikan, biji yang kita semaikan, proses kita selama proses penumbuhan biji tersebut sampai nanti akan menghasilkan buah. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai.
Ada pepatah seperti itu. Baiklah, untuk Bapak Kapus, kira-kira apa nih Pak ide atau alasan Bapak mengadakan kegiatan seperti ini? Mungkin mohon dijelaskan Bapak. Baik, saya berdiri atau duduk? Kelihatan nggak? Boleh izin berdiri aja? Iya. Iya, betul. Baik, sebelumnya saya menyampaikan salam dulu ya. Sunyilah sepi di malam petang. Ku tatap langit yang tiada bertuan. Siapa punya? Siapa punya? Iya. Saya ucapkan salam kepada sekalian hadirin yang ada di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kepala Dinas yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat yang kita hormati, Ibu Kabid, Bapak perwakilan dari Dan Ramil dan wakil dari Pak Kapolsek. Terima kasih atas kesempatannya hadir pada saat ini. Yang tak lupa yang sangat saya banggakan, yang saya cintai tentunya para kader yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Begitu juga dari lintas sektor yang sempat hadir pada saat ini, ada perwakilan dari desa dan PKK. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi sudah disampaikan oleh tadi pembawa acara bahwa betapa pentingnya acara hari ini. Untuk diketahui bahwa acara hari ini diwujudkan, dihajatkan untuk pertama, sudah disampaikan tadi adalah bagaimana ke depan kita mensukseskan yang namanya Pekan Pendidikan. Artinya tidak boleh dia kurang dari 99 juga tidak boleh, harus 100%. Jadi itu ya. Yang kedua, dalam rangka persiapan menuju itu, kita kembali mengajarkan bagaimana cara mengukur yang baik dan benar. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan akurasi ya, ketepatan. Tidak salah-salah orang yang tadinya tidak dikatakan stunting menjadi stunting, sebaliknya dan sebaliknya ya. Itulah akurasi, sehingga pendataan kita menjadi data yang betul-betul valid. Valid artinya sahih, betul dan benar ya. Ya, kemudian tujuan lain adalah tentunya supaya kita bisa bersilaturahmi dengan kepala dinas kita ini, dengan Pak Camat, dengan Bu Kabid, dengan iya. Jadi pada saat ini kita bisa sharing ya, apa sih kendalanya, sharing apa inovasinya, sehingga tadi tujuan kita untuk penimbangan dan tujuan besar kita adalah untuk bagaimana menekan apa? Stunting. Di samping ada masalah gizi, bukan hanya stunting, ada namanya wasting ya, ada nama underweight ya. Tiga-tiganya sama-sama pentingnya karena tiga-tiganya saling berkaitan. Untuk itu maka kita perlu sharing hari ini ya. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang sudah mengadakan ini. Untuk selanjutnya nanti untuk mempersingkat waktu, hajatan sudah saya sampaikan, maka mari kita mendengarkan apa statement awal dari para narasumber kita, baru akan kita share bersama. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kembali lagi gini, stunting lagi. Mungkin ke Pak Kadis dulu nih Pak. Kenapa sih stunting itu Pak jadi sesuatu yang viral gitu Pak? Kalah-kalah artis ya? Kenapa gitu Pak? Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Mbak host yang selalu semangat, yang menyemangati kita semua. Mudah-mudahan nanti semangatnya Bu host ini bisa menyemangati ketika masuk ke bulan penimbangan, dan mudah-mudahan nanti bisa 1000% mungkin Pak ya, tidak 100%, tapi sampai anak-anak yang belum lahir pun ditimbang ibunya. Baik, terima kasih ya, yang saya hormati Pak Camat senior, Bu Kabid yang selalu mendampingi saya kalau kegiatan seperti ini, Pak Kapolsek yang mewakili Pak, salam sama Pak Kapolsek, salam hormat.
Dulu saat Covid sering ketemu di lapangan waktu itu Pak dan Ramil, Pak Bos, salam sama pimpinan dan juga Pak Kapus. Nah, Pak Kapus. Singkatnya yang hadir semua pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu sama Bapak Ibu semua di acara pagi ini. Mohon maaf saya telat karena baru nampingi Bu Wabub. Mohon izin Pak, tiba-tiba Bu Wabub datang ke Bencingah, jadi saya tunda dulu kemarinya. Alhamdulillah Bu Wabub tidak lama di Bencingah Bu, jadi saya nyelonong. Tadi diajak sarapan sebenarnya Pak, karena ada acara di sini gitu ya. Saya mementingkan kegiatan ini. Saya mohon tadi ke Bu Wabub supaya tidak ikut nemeni sarapan, karena ingin ketemu sama kader-kader yang luar biasa di Desa Tapen. Baik, kenapa stunting itu menjadi penting? Ini memang isu yang sangat bagus, isu yang sangat pas kita laksanakan sekarang, karena kita akan berpikir ke depan. Kita akan berpikir bagaimana generasi penerus kita ini mampu bersaing di kemudian hari, mampu mewujudkan, mampu kemudian bersaing dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di kedepan hari. Karena kita semua di sini mungkin akan tergantikan semua, Bapak Ibu. Kita akan di sini semua akan tergantikan, dan kita perlu ada generasi penerus kita yang luar biasa ke depan sehingga bisa membawa Lombok Barat ini berbicara di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Kita akan menjadi bangga ketika Bapak Ibu semua kader yang sering turun menemani ibu hamil, salah satunya nanti mungkin ada yang jadi bupati dari Desa Tapen ini Pak. Pasti akan ada kebanggaan, pasti akan hati kecilnya bilang, oh dulu waktu ibunya hamil saya yang rawat gitu. Waktu dia kecil saya yang kasih dia vitamin A gitu ya. Pasti akan ada kebanggaan seperti itu Bapak Ibu. Nah sehingga stunting ini menjadi penting dilihat juga dari skala internasional, bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa lebih berbicara di tingkat internasional Bapak Ibu. Karena stunting ini salah satu cara, salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat apakah anak ini bermasalah atau tidak ke depannya. Ya, sehingga dicarilah, digunakanlah angka stunting ini sebagai indikator awal. Stunting pun bukan artinya buruk Bapak Ibu. Ya, banyak anak-anak kita yang stunting itu sukses. Yang penting adalah bagaimana gizinya bisa kita penuhi, aktivitasnya bisa bagus, kita buat anak-anak kita menjadi senang, bergembira, happy, sehingga merasakan masa-masa anak-anak itu ya seperti itu. Jadi kita harap seperti itu, sehingga stunting ini memang dianggap penting oleh Pak Presiden maupun semua pejabat yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih Mbak. Seperti yang sudah disampaikan narasumber pertama, kenapa itu stunting jadi viral, ternyata sangat-sangat menjadi hal yang sangat luar biasa ya ibu-ibu kader semua. Nah tapi di samping itu mungkin ke Ibu Kabid Kesmas, kira-kira nih Bu, mungkin ada nih kader-kader kami yang baru Bu ya, karena tidak semua yang hadir di sini adalah kader-kader lama, ada yang masih bingung juga Bu, stunting itu sebenarnya apa sih? Nah gitu Bu. Dan kami kemarin sudah sempat menjaring pertanyaan dari rekan-rekan kader, ternyata pertanyaannya cukup bervariasi. Mulai dari bagaimana itu stunting bisa terjadi, apa itu stunting, bagaimana dia bisa terjadi, berembin tanpa pusandek kena stunting, ada juga yang seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, kira-kira anak kami yang stunting sekarang bisa nggak akan menjadi seperti Pak Isa ataupun Pak Sarip ataupun Pak Kadis, para narasumber kami yang di sini. Ada juga pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa Ibu Kabid menjelaskan sedikit apa sih stunting itu ya? Terima kasih Mbak. Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Camat, Pak Kampus, dan Pak Kapolsek. Izin, stunting, apa ya stunting itu ya? Semua selalu bingung nih. Kadang ada yang bilang, kalau istilahnya ya cebol kan gitu ya, orang lalu bilang gitu ya. Jadi pada intinya yang disebut stunting itu adalah
gagal tumbuh ya, gangguan pertumbuhan di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Nah, jadi stunting ini terjadi dalam kondisi yang lama, Mbak. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung stunting gitu ya. Jadi stunting ini terjadi pada saat mulai dia kehamilan. Jadi ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi mulai ibu itu hamil sampai anak umur 2 tahun itu adalah masa emas, masa dimana kita menjaga anak-anak kita supaya tidak terjadi stunting. Ya, dimana diawali stunting ini sebenarnya seperti lingkaran ya, lingkaran setan yang tidak bisa kita putuskan di mana kalau kita tidak sama-sama berkomitmen. Bagaimana dari mulai remajanya? Ya, ada nggak dari yang hadir di sini ini punya anak-anak remaja, baik remaja putri maupun remaja putra? Bagaimana anak-anak kita kalau sekarang ini lebih senang jarinya ya yang bekerja ya, kadang lupa makan. Nah, di situ itu salah satu juga penyebab yang harus kita potong. Jadi mulai dari remaja itu, Mbak. Jadi remaja kita kalau sekarang ini sering begadang ya, nggak, anak-anak kita coba lihat dengan jajan alasan ngerjain tugas nih, iya, terus pernikahan yang tidak sesuai dengan umurnya ya. Kalau secara ini agama kan 19 tahun ya, Pak Bupati berapa? 21 tahun, Mbak. Jadi secara Perbup kita 21 tahun, dimana di saat anak-anak itu memang kita itu benar-benar siap untuk hamil. Jadi bagaimana kalau masih belum usia dewasa, masih usia remaja, SMP, SMA menikah, tiba-tiba hamil. Nah, saat makan yang terjadi apa? Yang mau menjabat gizinya itu rebutan, Mbak. Di janin dalam perutnya, ibunya sendiri masih berkembang karena masih remaja. Nah, jadi yang akan terjadi anaknya lahir dengan berat badan kurang, BBLR, dan itu salah satu penyebabnya. Yang pertama, yang kedua, begitu dia hamil, selain ibunya masih remaja, tidak dewasa, ibunya tidak sehat. Jadi tidak makan makanan yang bergizi, salah satunya, dan tidak minum tablet tambah darah. Penting, Mbak. Jadi anak-anak kita pun seminggu sekali ya wajib minum tablet tambah darah. Jadi kalau ibu-ibu selama hamil minimal 90 tablet. Itu yang penting, Mbak. Iya. Karena kadang dikasih di posyandu, Mbak, taruh di bawah bantal, Mbak. Kalau ditanya udah diminum, ya. Dan makanan bergizi, ya. Tentunya tidak ada makanan pantangan, Mbak. Jadi semua ibu hamil boleh makan apapun dimakan, kecuali kalau makannya terlalu banyak, misalnya durian. Kalau satu biji aja boleh. Kalau dia satu gitu makan sendiri, iya tentunya berakibat ya. Iya, gimana, Mbak? Ya, jadi secukupnya itu. Nah, yang selanjutnya harus meriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan, diperiksa oleh teman-teman bidan, di puskesmas ada dokter, dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Ya, jangan sampai brojol di rumah, ya kan? Setelah itu rajin ke posyandu. Kalau nggak salah hampir 100% ya di sini ya, di Desa Tapen ya, Pak Kapal. Bagaimana Cakupan DPRS? DPRS kita bagaimana, Ibu Kader? 100% tidak? Iya, mungkin kalau untuk 100%, tapi bulan-bulan seterusnya harus 100% ya. Iya, itu di sana pemantauan tumbuh kembang anak, pemantauan berat badan anak dengan menggunakan antropometri tadi, dan anak bayi di bawah 1 tahun, 6 bulan 1 tahun itu wajib diukur tinggi badannya, panjang badannya setiap bulan, karena di sana pertumbuhannya sangat cepat. Tapi kalau udah di atas 1 tahun itu 3 bulan sekali, di atas 2 tahun 6 bulan sekali itu. Jadi 1 tahun ke bawah wajib setiap bulan. Dan kalau lebih bagus lagi sih setiap bulan, Mbak, panjangnya atau tingginya. Kalau di bawah 2 tahun panjang ya, karena dia tidur. Kalau di atas 2 tahun dia berdiri. Ya itu. Jadi wajib di situ. Jadi stunting tidak terjadi langsung ujuk-ujuk kayak langsung jadi stunting, tetapi mulai dari saat di dalam perut dan ibunya
Nah itu dia. Jadi itu mungkin Mbak ya seputaran stunting. Terima kasih. Ya, sudah yang belum tahu sudah jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu ya. Jadi nanti saat ada warga kita bertanya atau apa, minimal ibu-ibu kader bisalah. Apa jatuh kena stunting? No, ada ini bele-bele no. Tapi menjawabnya dengan ilmu ya, jangan sampai menyesatkan nanti. Dan ada juga yang bertanya, apakah seorang anak, nanti yang merasa punya pertanyaan nanti senyum-senyum sendiri ya, apakah bisa dikatakan seorang anak stunting? Padahal memang tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, tetapi aktivitasnya sangat luar biasa. Kemudian makanannya juga asupan gizinya cukup baik, sangat baik. Hanya saja tinggi badannya yang tidak mengalami perubahan. Apakah seperti itu bisa juga dikatakan stunting, Ibu? Sebenarnya stunting ini juga kita tidak semua yang tinggi badannya kurang ya, kita contohnya Habibie ya, nanti pasti akan protes seperti itu ya. Secara ini ya, keturunan itu ada sekitar 4% dia memang seorang ibu atau bapak yang pendek kemungkinan akan melahirkan juga anaknya yang pendek. Tetapi kita juga melihat lagi secara IQ, Mbak. Jadi itu bisa dikonsultasikan kembali. Biasanya kalau secara berat badan, umur tinggi badan dia memang dalam kondisi tidak sesuai, kronis ya. Tetapi silahkan dibawa lagi ke spesialis anak. Di sana ada yang menentukan dan akan dilihat secara kognitifnya dan dia secara bagaimana tumbuh kembang dalam hal melakukan sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan. Anak-anak ini di dalam buku kayak ya kan ada umur sekian dia bisa ngapain. Itu juga sebagai deteksi dini di mana pertumbuhan kita atau perkembangan anak kita itu berada di bawah target. Nah itu bisa dikonsultasikan kembali ke dokter spesialis anak. Dan anak yang stunting kalau memang dia dalam sebenarnya kalau aturan hitungan kemarin dengan penelitian yang terbaru ya, anak-anak ini ASI di dalam ibu itu kandungannya 60% lemak itu sama dengan 60% di dalam otaknya itu seperti itu. Ya, itu penelitian yang terbaru. Yang jelas kita konsultasikan lagi ke dokter anak. Karena biasanya diimbangi dengan IQ yang akan berkurang ya kalau dia dengan anak stunting karena dia memang dia sudah bermasalah di dalam ininya. Oke. Berarti anak pendek belum tentu stunting ya. Ada beberapa item-item atau indikator yang harus dilakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli untuk bisa dia dikatakan stunting. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting ya, Bapak Mbak kader yang merasa punya pertanyaan sepertinya baju putih jilbab dongker ya, senyum-senyum. Kemudian dari data yang saya baca dari 3 tahun terakhir, data stunting kita alhamdulillah mengalami penurunan yang sangat-sangat luar biasa. Bahasa ilmiahnya signifikan ya. Dari tahun 2021 sejumlah 22,70%, menurun 4,13% di tahun 2022 dengan capaian 18,58%. Kemudian tahun 2023 ini juga sudah turun 4,95%. Dari 18,58% di tahun 2022 turun menjadi 13,63% di tahun 2023. 2023 belum habis loh ya. Jadi PR kita tetap masih ada, tapi sedikit. Tetap semangat ya, semangat teman-teman kader. Nah, sedangkan untuk Puskesmas Desa Tapen sendiri dari bulan Februari ke bulan Juni ini angka stunting kita Februari 14,90%. Di bulan Juni terakhir ya, Juni karena Juli kita belum bisa simpulkan, berubah atau turun menjadi 12,57%. Wow, luar biasa. Ini sudah kerja kerasnya para teman kader, teman-teman nakes dan seluruh lintas sektoral sudah memberikan hasil. Tapi belum maksimal ya, masih ada PR. Nah,
Kira-kira Pak Kadis untuk hal ini Pak Kadis sampai stop makannya. Kira-kira untuk hal ini Pak, apa lagi upaya yang bisa kita lakukan Pak untuk bisa 100% lah stunting itu bisa lenyap dari Lombok Barat Pak? Terima kasih. Saya minta aplausnya dulu ya untuk data-data ya. Luar biasa. Sudah di angka 12,5 ya, luar biasa. Target nasional kita 14% Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa turunkan lagi di penimbangan Agustus di bawah 10%. Mudah-mudahan ya. Karena kalau menjadi 0 itu mungkin belum bisa ya. Kader nggak ada kerjaan katanya Pak. Nanti ngerjain yang lain Bu. Nah, ya kita berharap nanti di penimbangan Agustus ini bisa di bawah 10% ibu-ibu semua ya. Beberapa upaya yang sudah kita lakukan, banyak hal yang kita lakukan di beberapa tempat sudah kita, kalau di sini mungkin tidak menjadi fokus kita ya, mohon maaf karena sudah angkanya sudah bagus, tapi di beberapa tempat memang kita sudah kasih juga bantuan telur ya, protein untuk protein hewaninya. Kita juga sekarang mulai mencoba untuk memberi makan tambahan, karena di beberapa desa juga kita dorong untuk memunculkan inovasi. Ada satu desa, jadi satu desa di wilayah Lombok Barat ini nyewa kolam ikan. Jadi semua anak-anaknya dikasih ikan, ya, dikasih ikan itu saya pikir luar biasa sekali untuk menekan angka stunting. Nah, juga di tahun ini mudah-mudahan bisa segera yang PMT itu kita laksanakan ya selama 3 bulan. Ini terkendala sampai saat ini masih terkendala dengan juknisnya, mohon maaf ibu-ibu semua, sehingga banyak anak-anak kita belum, yang seharusnya sudah kita kasih PMT selama 3 bulan. Sampai saat ini belum bisa kita berikan. Mudah-mudahan di awal Agustus ini bisa kita berikan ya. Bantuan CSR juga banyak kita dapatkan ibu-ibu yang memang kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang memang angka stuntingnya masih tinggi. Mudah-mudahan Dasantapen dengan kemandirian yang luar biasa, karena di pusat kota mungkin ya, pusat kota tidak terlalu memerlukan dana CSR seperti itu ya, karena dengan kemandirian masyarakat sudah bisa menurunkan angka stunting. Dan juga kita nanti akan penyegaran sudah ya Mbak ya, jadi kita kasih penyegaran bagaimana mengukur dan menimbang, mungkin itu, dan nanti mungkin bisa ditambahkan sama Bu Kabit ya, apa hal-hal yang sudah kita lakukan Bu. Tapi yang jelas kita berharap mudah-mudahan di penimbangan Agustus ini stunting kita bisa di bawah 1 digit. Itu harapannya Pak Amin. Bupati. Terima kasih. Amin. Iya. Mau ditambahkan Ibu? Secara teknis Bu. Iya. Terima kasih. Tapi saya mengingatkan kembali ya ke teman-teman bahwa memang stunting pendek belum tentu stunting ya. Pendek belum tentu stunting, tetapi harus waspada. Itu ya. Karena di masa depannya. Ya, kalau tidak tertangani dengan bagus, pasti depannya juga bermasalah. Nggak bisa jadi seperti di sebelah saya nih. Iya kan. Siapa yang nggak bisa jadi polisi, pertanyaannya? Iya. Ada? Oh, udah angkat tangan. Iya kan, karena diukur Pak ya, tingginya berapa kan, itu ada minimalnya Pak ya. Nah jadi tetap pertama kita harus waspada ya, walaupun dia ada pemeriksaan. Saya menambahkan tadi yang tadi saya sampaikan, takutnya nanti kan dia lincah jadi nggak stunting. Jadi anak pendek belum tentu stunting ya, harus mengalami pemeriksaan kembali. Tetapi itu sudah warning ya, sudah warning. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan di Lombok Barat. Tadi banyak disampaikan Pak Kadis, dan sebentar lagi ada PMT Pak ya, ada PMT, dan teman-teman kader pasti sudah melakukan juga pendampingan Pak, karena ada untuk kasus stunting, resiko stunting, ada pendampingan yang harus dilakukan. Nah, tetapi yang perlu sangat penting di sini juga Pak, tadi belum saya sampaikan, kebersihan lingkungan.
Nah, itu di sana sangat berperan untuk terjadinya stunting. Karena salah satunya stunting adalah anak sering sakit juga Mbak penyebabnya. Gitu. Kalau kebersihan lingkungan nggak bagus, tidak BAB sembarangan, cuci tangan tidak pakai sabun, nah terus air minum. Nah kemarin hasil auditnya teman-teman KB Pak, kita masih ditemukan minum air yang tidak direbus, Air mentah. air mentah. Nah itu salah satu penyebabnya, dan itu minta tolong ke teman-teman kader diingatkan kembali Mbak nanti ya. Iya. Ya itu mungkin Mbak beberapa hal itu yang sudah banyak dilakukan. Iya. Dan tapi ingat, yang dilakukan oleh kesehatan adalah berpengaruh berapa persen? Hanya 30% 30% untuk teman-teman. penurunan stunting. 70% itu faktor di luar kesehatan. Ya. Iya, faktor dari Pak Camat bagaimana nantinya, dari kepolisian, dari aparat desa untuk masyarakatnya. Jadi kalau Dinda dari kita kesehatan hanya 30%. Ya. Itu namanya spesifik PMT, penimbangan, perawatan kesehatan. Kalau yang lain itu kesehatan yang lain, tanaman pangan dan Iya, lain itu yang sensitif itu Bu ya. Iya. Iya. Oke. Oh, mungkin kalau gitu Pak Camat, bagaimana Pak Camat? Kira-kira dari pihak kecamatan untuk apa istilahnya Bu? Yang dari kesehatan ini kan yang spesifik ya, spesifik tentang teknisnya sektor. Kemudian kalau yang untuk di lintas sektor kita terkait kecamatan, kira-kira apa ini Pak? Bermetadah Pak dari Bapak sendiri. Dari Bapak selaku ini Pak penguasa wilayah Kecamatan Gerung ya. Penguasa wilayah. Monggo Pak, penguasa wilayah kita ini boleh dong tepuk tangan ya. Terima kasih Ibu apa namanya MC ya. Tadi kalau Pak Kadis bilang host ya. Kalau saya MC kan dia tahu nyebut sangat ngenu. Tapi Terima ilmu kasih. epitnya beda ya kalau host ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Swastiastu. Terima kasih. Ini kegiatan ini luar biasa Pak Kadis. Memang Desa Tapen ini penuh inovasi. Tepuk tangan dong sejahtera. Apa? Yes, santai tapi serius sehingga apa yang diprogramkan alhamdulillah bisa tercapai. Amin, insya Allah. Jadi kami upaya dari pihak kecamatan, tim percepatan penurunan stunting, alhamdulillah ini juga kendalanya cukup berat Pak Kadis. Ketika kami coba kemarin ada telurnisasi, kami coba mengumpulkan telur dari masing-masing gawi kami awalnya, terus rekan-rekan Perkompincam termasuk dari puskesmas. Ini kami diserang. Ini Pak Camat mau memperkaya diri dengan telur, mengumpulkan telur, akan jual telur katanya. Padahal niat kita untuk membantu masyarakat kita yang stunting dan risiko stunting. Ini mungkin ibu-ibu kader pernah dengar, kami diserang. Masa kami mau memperkaya diri dengan sebutir telur, padahal kami sudah punya 2 telur. Oh lain itu ya. Nah inilah Pak Kadis, dan alhamdulillah kami yang paling awal Pak Kadis. Jadi Kecamatan Gerong yang paling awal ada gerakan telurnisasi. Jadi kami bagi tiap Jumat bersama tim. Ya alhamdulillah mungkin kader-kader sudah mendapatkan mungkin itu ya. Belum. Memang begini Bu. Jadi kami tidak secara keseluruhan berapa yang kami dapat seminggu itu kami berikan dulu. Dan yang betul-betul stunting tidak semua. Tidak semua. Terus ibu hamil yang kek. Ini yang kek ini lah. Itu yang kami berikan Pak Kadis. Dan juga yang benar perlu itu adalah pengerahan massa. Sering sekali kami tekankan kepada, ini banyak keluhan dari kader, terus terang saja keluhan dari kader, Pak ketika posyandu kami saja yang kerja katanya, kami ditinggal sama kadus. Ini keluhan.
Kan begitu ibu-ibu ya, sering. Setuju tidak? Ya, memang tidak semua kepala dusun atau kepala lingkungan yang tidak ada ketika kegiatan posyandu. Ada berapa? Memang kami sudah, ya mohon maaf, sering turun juga. Ternyata betul Pak Kadusnya sedang ada kegiatan lain dan lain sebagainya. Akhirnya diserahkan ke kader. Ya terima kasih, ini luar biasa jasanya kader-kader kita ini. Tepuk tangan yang meriah dong untuk kita semua. Kalau tidak ada kader mungkin Indonesia tak cerdas. Jadi kader harus cerdas dulu. Ya. Semangat. Luar biasa. Ada keluhan juga Pak Kadis dari kader yang langsung, kadernya tidak sejahtera katanya. Tapi, Nah, Pak itu ada pertanyaan. oh, ada Pak. pertanyaan Ada itu Pak, ada Pak. Nah, padahal sejahtera dia kader-kader itu karena honornya dari Allah. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa ini. Kalau mengharapkan insentif istilahnya ya sangat-sangat tidak pas Pak, sangat sedikit. Karena pernah juga kami sebagai kepala desa, kami lihat hanya berkisaran hanya 100 sampai 150 ribu. Mudah-mudahan nanti Kepala Dinas Kesehatan juga bisa memprogramkan, diusulkan. Karena saya sudah tahun depan tidak mungkin bisa mengusulkan Pak Kadis. Janji Pak Kadis siap akan mengusulkan nanti ketika rapat TAPD ya. Nah ini kebetulan Pak Kadis juga honor kader ini bersumber dana dari DD. Hanya 150 ribu ya Bu ya. Nanti ada yang 100. Waduh, kena PPH. Nanti kita minta sama Dirjen Pajak, nggak usah dah kenakan PPH kalau kader itu. Kalau tahun depan saya tidak bisa mengusulkan ibu-ibu kader karena saya per 1 Oktober sudah tidak jadi pegawai lagi. Saya jadi masyarakat biasa. Tapi mohon diteruskan ya, dilanjutkan. Insya Allah nanti mungkin pengganti kami ya camat dia lebih respon, lebih aktif juga untuk memperjuangkan teman-teman kader kaitannya dengan kesejahteraan. Jadi Pak Kadis sudah siap nih, tenang dah ibu-ibu. Insya Allah, amin. Jadi upaya itu, jadi dokter itu lonisasi, tapi sekali lagi ibu-ibu tidak semua. Jadi kami prioritaskan yang banyak data stuntingnya, dan alhamdulillah Gerung juga Pak Kadis 13,6 kalau tidak salah, 13,6%, yang dulunya 18, jadi 13. Mungkin mudah-mudahan di bulan penimbangan Agustus ini turun menjadi 1 digit seperti harapannya Pak Bupati di tahun 2024 ya. Tahun 2024 mudah-mudahan Lombok Barat 1 digit. Kalau jadi 0 memang nggak sulit. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari kepolisian, Babin Mas Pol Pak ya, yang di desa nggih? Ya namanya Pak ya, Babin Mas Pol, kemudian yang loreng-loreng ini yang sering hadir kalau kita posyandu, Bapak Babinsa yang selalu always ya mengawasi, bukan mengawasi, menemani. Kalau mengawasi bahasanya serem loh ya, mendampingi kita dalam pengerahan sasaran, kemudian saat membutuhkan tenaga bantuan untuk menenangkan sasaran, mereka selalu siap, betul tidak? Nah, kenapa harus ada Babin Mas Pol, Babinsa saat kita ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Ada yang tahu nggak? Oh, berarti jadi motivasi ya, supaya nanti bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa jadi bapak seperti itu yang berseragam, selalu berseragam kemana-mana? Ya seperti kata Bu Kabit tadi, mulai dari remaja, anak-anaknya ibu silahkan disiapkan, baik fisiknya, mentalnya. Dendek yang jelap-jelap merari, sukseskan gerakan Gama itu loh,
Gerakan anti. Nah, upayakan itu jangan sampai terjadi. Kenapa seperti Bu Wina? Fisiknya belum siap. Fisiknya belum siap untuk menerima atau menjadi seorang ibu. Rahimnya belum siap untuk mengandung. Yuk perang berebut makanan untuk janinnya dan untuk ibunya. Jadi upayakan. Peran-peran kader juga di lapangan seperti itu. Mari kita galakkan ke masyarakat kita, memberikan pemahaman semampu kita, ya. Kalau yang mau dikasih tahu tidak mau tahu, ya yang penting kita sudah menyampaikan, membuka jalan, memberikan jalan pengetahuan untuk mereka semua. Seperti kenapa sih ada cangkir di depan ini warna merah? Nah, sengaja saya taruh 4. Kenapa? Puskesmas Dasantapen bunyinya di cangkir pertama. Kemudian di sebelahnya, ayo, ada lopi-lopi warna hijau. Hijau itu kan seger ya, seger supaya jangan merah. Nanti bulan Agustus itu sudah jadi hijau, nggak ada warna merah lagi. Nah, kemudian di sebelahnya cegah, paling ujung stunting. Nah, itulah tahapan rangkaian yang harus kita lewati. Ayo itu ada punya arti sendiri loh. Pengerahan massa, di situ perannya bapak kita yang 2. Cegah itu peranan kader ada, peranan kami yang dari kesehatan juga ada, melalui edukasi, penyuluhan dan sebagainya. Stunting di situ teknisnya, ya. Jadi upayakan, mari kita semangat bersama untuk 1 digit tahun 2024 sudah bisa kita capai bersama. Nah, seperti ini juga Pak, entahlah ini siapa yang akan menjawab. Apakah stunting itu hanya dialami oleh negara yang berkembang saja Pak? Ada yang bertanya nih Pak Kader, saya atas nama Ibu Kurnia Eka Fatwa dari Cempaka Putih Beletepung 2. Nah, seperti itu Pak. Apakah hanya di daerah berkembang saja stunting ini? Pernah dengar Amerika ada stunting enggak? Ada? Enggak, karena enggak diberitakan, makanya enggak ada. Padahal ada, cuma enggak diberitakan, jadi enggak ada. Tapi mungkin ada informasi mungkin Mbak bagaimana terkait itu. Mungkin ada juga kader kami yang memberikan argumen apa karena stunting itu berkaitan dengan gizi, sedangkan di Indonesia ini sosial ekonomi kita masih belum merata ke menengah ke atas, masih ada yang menengah ke bawah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan angka stunting di kita masih ada. Kira-kira bisa mungkin seperti itu ya? Ya, kemungkinan bisa. Jadi segala sesuatu tidak menutup kemungkinan. Selalu ada jalan menuju Roma, ada jalan menuju 1 digit 2024. Kemudian di sini ada juga yang Mbak, mungkin sedikit Mbak ya, menambahkan. gimana? Stunting bisa menimpa siapapun di negara manapun. Ya, karena stunting itu kan kejadiannya kronis, lama. Dan dia bisa dihindari juga Mbak. Contohnya Jepang dulu kayak apa? Pendek-pendek semua. Sekarang nggak ada kan? Nah, yang jelas gizi dan pola asuh. Ya, itu di sana. Ini bapak sebelah ini baru bisik-bisik sama saya. Istrinya melahirkan anaknya beratnya 1 kilo. Ya Pak ya? 1 kilo. Kalau 1 kilo masuk apa ya? Pintar. Iya. Dan dia lahir usia kehamilan 7 bulan. Sekarang anaknya kalau 7 kilo otomatis pendek nggak? Pendek. Kalau sudah lahirnya kurang, kemungkinan besar pasti pendek. Apalagi 1 kilo. Sekarang anaknya lebih tinggi dari teman-teman mainnya. Artinya apa? Pola asuh dari orang tua, makanan tinggi protein hewani. Protein hewani salah satu contoh yang paling gampang telur. Ya, Seperti ini. ya, itu yang gampang. Ikan. Sampelnya. Ya, ikan banyak, tidak harus daging kok. Daging mahal. Ya, telur mudah. Ya, kasih anak kita sehari 2. Kalau tidak telur tambahin ikan yang lain. Ya, mungkin itu. Mbak, terima kasih. Iya, seperti tadi Ibu Kader sudah lihat ya, di depan ada telur terbungkus dalam sarangnya. Ini bukan ngarem ya. Di sini saya memberikan contoh protein hewani yang bisa kita konsumsi.
pasti sudah tahu semua, cuman ini saya mengingatkan kembali. Di samping telur seperti kata Bu Kabit, ada juga sumber protein hewani lainnya seperti ikan, baik ikan laut maupun ikan darat. Kemudian ada juga ayam, bebek. Kemudian ya kalau ada rezeki lebih bolehlah sekali waktu ya daging-dagingan. Apalagi kemarin waktu Idul Kurban pasti isi kulkasnya penuh dengan stok daging nih kalau nggak salah ya. Jadi jadi kalau bisa ibu-ibu bisa memulai dari ibu-ibu kader sendiri untuk bisa menghasilkan generasi bebas stunting ya. Menu makanan anak yang diberikan kalau bisa bervariasi, tidak hanya telur-telur saja, mungkin di besoknya ganti ikan laut, lusanya diganti ayam, lusanya lagi diganti daging, jadi bisa bervariasi seperti itu. Oke, paham semua? Kayaknya bosen deh, kayaknya bosen nih. Ayo door prize time. Bapak mohon izin, ini boleh dicabut salah satu Pak. Ya, saya bacakan ya. Ini pertanyaan yang sudah dikirim. Sepertinya Bapak penguasa akan pergi. Oke. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Camat. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, mohon izin Bapak Camat untuk mencabut. Ini berdasarkan nomor absen. Mbak Sofi, mari ke sini. Nomor berapa? Boleh dibaca? Hari. Boleh dibaca Bu Pari, langsung dibuka. Nomor berapa? Nomor 62. Atas nama siapa? Kayaknya logam mulia deh. Boleh? Iya, logam mulia. Oke. Ibu Sanaiyah dari Lintak Buwur. 60. Ya, 62. Bu Kabit dulu deh. Boleh memberikan door prize-nya. Hai Bu Sana, besok kita ketemu Lintak Buwur ya. Ya, boleh dipoto Pak. Satu, dua, tiga. Iya, terima kasih Bu Sana. Nah, sekarang ini Bapak Ari, saya boleh minta kado yang berwarna biru? Biru, kotak biru ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Andini, Anggrek 1, Kebon Kongok 1. Dia bertanya, ini saya karena Pak Kadis akan pergi, kita minta Pak Kadis saja yang menjawabnya. Pertanyaannya adalah pada anak 1000 hari pertama adalah hari yang sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kabit tadi. Stunting pun bisa dilihat pada usia 2 tahun. Apakah stunting itu bisa diperbaiki setelah dewasa? Nah Pak, gampang Pak pertanyaannya, cuma jawabnya juga pasti gampang. Monggo Pak. Pasti bisa. Yang penting orang tuanya telaten ngurusi anaknya, asupannya, gizinya, ya. Insya Allah pasti bisa. Itu contohnya Pak Sarip, ya. Sekarang bahkan anaknya jauh lebih tinggi daripada anak-anak seusianya. Itu bisa Bapak Ibu, ya. Tidak artinya kemudian stunting itu tidak bisa diapa-apain, ya. Ke depan insya Allah bahkan bisa jauh lebih bagus daripada anak yang normal pada di bawah 5 tahun itu. Sehingga pada besar insya Allah bisa menjadi anak yang luar biasa, ya. Bisa kok. Yang penting telaten, kasih makan anaknya yang bergizi, kasih sayang, bagus agamanya, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik. Terima kasih. Sebelum Pak Kadis satu lagi Pak, tadi saya ada dititipin pertanyaan. Mana ada Lili? Lili Patria?
Lili, katanya ada titipan pertanyaan spesial buat Bapak Kepala Dinas. Ayo Bapak mau pergi soalnya. Wih, Bu Kabit langsung tanda dirimu, Li, segerongan katanya. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya buat pertanyaannya buat Bapak Kadis dan Ibu Wina selaku Kabid Gizi Kesmas. Saya di sini petugas gizi, nama saya Lili Patrianingsih. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya ingin menyampaikan kalau kita di sini petugas gizi semua sudah melakukan entrian EPPGBM sampai bulan Juli. Tepuk tangan dong Pak, kita udah ngantri. Juli sudah. Kita di sini juga sebagai petugas gizi mengenai stunting sudah melakukan tanggung jawab kita untuk menurunkan angka stunting Pak Kadis dan Ibu Wina. Di sini mungkin saya selaku petugas gizi dan teman-teman nakes lainnya mungkin dapat reward dari Bapak Kadis. Ya, ini mengenai nasib kami. Ya, mungkin ada harapan kami yang petugas gizi atau teman-teman nakes lainnya untuk diperjuangkan nasib kami untuk mendapatkan P3K atau menggapai P3K Bapak Kadis dan Ibu Wina. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ada angka di bawah namanya katanya Bu tadi. Pak Kadis ini. Iya. Terima kasih Mbak. Semua kita ingin masukkan ke P3K tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Cuman memang kita tidak bisa melawan sistem dan kuota, bukan kuota HP, Internet. bukan kuota internet, ya. Kita alhamdulillah, tapi masih dibatasi sama pemerintah pusat. Belum semua nakes bisa kita usulkan tahun ini. Mudah-mudahan bisa secara bertahap. Dan karena sistem ini terbuka, siapapun bisa mendaftar. Ini yang kami harapkan, terutama kadang-kadang yang senior ini kalah sama yang junior walaupun baru lulus, karena dalam pengisian menjawab soal-soal itu menggunakan komputer, dan anak-anak sekarang ini cara membaca itu lebih cepat, gitu ya. Yang kita pikirkan bagaimana yang senior-senior ini juga bisa diakomodir nantinya, tapi mudah-mudahan nanti ada jalan keluar dari BKD. Tapi memang Pak Bupati sudah perintahkan ke kami, coba perhatikan teman-teman yang senior ini, ya mudah-mudahan nanti ada jalan. Tapi yang penting tetap berdoa, berusaha, lakukan yang terbaik. Bila perlu kursus, ya, bila perlu kursus cat, ya, ajak organisasi profesinya juga untuk bergerak supaya makin banyak yang bisa diterima. Memang kami mengharapkan yang sudah bekerja yang diterima, tapi ternyata aturannya tidak berkata demikian. Kalau reward nanti coba kami pikirkan Mbak, ya, karena kan nakes kita ini banyak sekali Mbak. Ada gizi, ada bidan, banyak sekali. Nanti setiap pertemuan bidan juga minta reward, ya. Tapi nanti kita akan membuat bagaimana menjadi nakes teladan tingkat Kabupaten Lombok Barat, yang mudah-mudahan bisa kita sampaikan nanti saat rakor terakhir kita mungkin nanti di bulan Desember, Mbak. Ya, terima kasih masukannya. Ini menjadi masukan bagi kami. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Satu lagi tadi yang saya klarifikasi sedikit saja supaya tidak jadi kepikiran Bapak Ibu untuk kader. Tadi yang disampaikan Pak Camat, kami sebenarnya ingin mencarikan anggaran, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan kader. Tapi masalah kader ini adanya di PMD Bapak Ibu, bukan di Dinas Kesehatan.
Jadi tapi kami juga coba carikan caranya gitu ya, yang tidak menyalahi aturan sehingga kesejahteraan bisa meningkat. Ada beberapa cara yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, yaitu dengan mengundang ke acara-acara kami. Nanti di sana dapat honor, mungkin dapat kita makan di hotel segala macam. Mungkin salah satu ribet baru sampai situ yang kami bisa lakukan. Tapi kalau untuk honor rutin nanti kami coba, kalau memang boleh ya dari Dinas Kesehatan, nanti kami coba carikan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susi, mungkin untuk door prize 1 boleh dicabut Bapak Kepala Dinas. Logam mulia lagi, logam mulia lagi. Mbak Sopi di depan saja. Terima kasih. Nomor 016. Atas nama siapa Mbak? Ibu Rauhun. Wih, sayap sebelah situ terus ini. Ayo yang sayap sini. Iya, ini langsung diberikan secara langsung oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Ini emasnya pemancing ya, pemancing supaya mencari lagi teman yang lain untuk datang. Oke, terima kasih. Jangan dilihat nilainya ya Bu. Oke. Teman-teman, mohon izin Bapak Ibu semua, saya mohon pamit. Sebenarnya saya masih pengen lama di sini, masih ingin sama kader-kader yang luar biasa ada Santaken. Tapi mohon maaf sekali, saya ditunggu di Rumah Sakit Tripat. Ada pertemuan dari jam 9 sampai sekarang saya ditunggu. Jadi saya minta izin Bapak Ibu ya, nanti apapun ada masalah, mungkin nanti ada kabit saya di sini, Bu Wine, yang nanti disuruh sampaikan, nanti Bu Wine yang sampaikan ke saya. Jadi saya mohon maaf, saya izin, mohon maaf mungkin ada kata-kata saya kurang berkenan, kurang enak didengar, saya minta maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kita berdiri untuk mengantarkan Bapak Kepala Dinas. Terima kasih atas waktunya untuk menemani kami. Oh ya, kita mohon foto bersama Pak. Nah, tadi ini sebenarnya apresiasi yang diharapkan oleh kader dan nakes itu sendiri sudah ada di catatan saya. Alhamdulillah saya sudah dibantu untuk bertanya. Kira-kira ini sekarang Bapak kita yang ganteng yang 2 orang ya, Pak Isa dan Pak Sarip. Apakah ini Pak, apa namanya, upaya konkret selain Bapak mendampingi kami, apakah ada upaya-upaya konkret dari kedinasan atau apa bahasanya Pak, kalau yang dari kepolisian dan Koramil terkait upaya-upaya kita untuk mencegah stunting ini, kira-kira begitu? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu dengan Bapak Kapus. Kebetulan kami dari TNI ada program dari Kasat masalah stunting. Jadi kami aktif di bidang kesehatan. Jangan dong. Dan kebetulan saya juga ini mantan kader juga dulu. Jadi saya jadi kader dulu juga, sebelum saya jadi TNI jadi kader juga. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dapat ya insentif 100, walaupun 100 alhamdulillah ada. Lalu saya dulu sedang snack saja. Jadi saya aktif dan anak saya juga sama swing di kesehatan. Sekarang sudah semester 2 di Poltekkes di bagian lab. Jadi keaktifan saya seperti Ibu tadi bilang di kader, karena saya sebut saja saya senang di kader itu karena saya dulu dasarnya dari kader. Nah, dan di samping itu ada tugas dari dinas harus melekat dengan kesehatan, terutama stunting. Itu aja, terima kasih. Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bu,
Jadi kami dari kepolisian untuk sementara program dari Bitdokes Polda ITB untuk melakukan pemeriksaan gratis di setiap desa yang mengajukan untuk pengobatan gratis. Untuk program stunting sementara kami hanya bisa mendukung untuk menggerakkan babin-babin kami di lapangan yang siap 1 kali 24 jam untuk memberikan bantuan atau apa yang perlu diperlukan untuk dari teman-teman kader di desa. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita bukan jalan sendiri ya, dari seluruh lintas sektoral sebagai unsur spesifik kita itu sudah mempunyai tupoksi sendiri-sendiri terkait bagaimana upaya untuk penanganan stunting. Nah sekarang saya lempar ke kader nih, siapa yang mau nanya? Ayo. Boleh mau tanya Pak Isa, mau tanya Pak Sarep, mau tanya Pak Bu Wina, atau mau tanya Pak Kapus. Pak Sujir pun mau ditanya juga boleh, dibalikin tadi perhitungan-perhitungannya itu, tanya Pak Sujir boleh. Monggo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Hadiahnya masih banyak loh. Ayo, baju hijau, mari. Ini Ibu kader pendamping desa Babu Salam, Ibu Quratul Aini. Nggak kedengeran Bu. Ada komiknya Bu, biar masuk di TV loh Bu. TV lokal Bu, Dasar Tapet. Di tengah-tengah Bu boleh? Di tengah-tengah, iya. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini, kadar keturunan Punti Babu Salam. Singkat saja Bu, apa perbedaan anak stunting dengan gizi buruk? Cuman itu. Makasih. Oke. Silakan Bu, dipilih yang tas Bu, boleh? Yang di tas boleh dipilih. Kipas. Jangan kipas, itu undian nanti Bu. Yang di tas Bu boleh, yang mana Ibu mau? Dua Ya, ya. terima kasih. Dibukanya di rumah Bu ya, jangan di sini. Berat soalnya. Mari Bu Kabit silakan. Iya, terima kasih. Sebelum saya jawab nih, kan banyak kader nih hadir ya. Ada yang tahu nggak ya? Nah, kan hadiah nih. tinggal ambil sendiri hadiahnya. Ayo, siapa yang tahu? Apa beda stunting dengan gizi buruk? Yo, nah Bapak Ari boleh diangkat? Iya, silakan. Maju. Ya, Ibu yang depan dulu Bu, Bu kader dari desa Gapuk. Hafal Ibu katanya. Namanya. Tengah Bu, di tengah Bu. Biar kelihatan. Sini aja. Sini aja sudah. Biar jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sedikit saja ya. Sepengetahuan saya tentang stunting. Stunting, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wina. Jadi stunting yaitu gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Sedangkan gizi buruk yaitu kekurangan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi ya, yang itu pun yang disebabkan oleh kekurangan gizi, di mana kekurangan gizi ya, di mana kurang gizi tersebut ada yang dikatakan dengan gizi buruk marasmus, ada juga yang dinamakan dengan kwashiorkor, ada juga yang marasmus kwashiorkor. Terima kasih. Assalamualaikum. Hebat, luar biasa. Ada yang mau menambahkan nggak sebelum disempurnakan oleh Bu Kabit? Tadi ada Bu ambil hadiahnya dulu Bu, silakan dipilih Bu tasnya. Tadi ada yang angkat tangan yang kedua ya. Oh itu di Bapak Ari lah, Bapak Ari. Ya, ada tadi Mbak. Ayo. Jangan ambil koper dulu Bu, nanti meledak dia Bu. Tadi kayaknya
Mbak Ros, ada pesanan katanya di depan tangga biar yang masuk di Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader dari Bila Tepung, Rustiana, untuk sekedar melengkapi kalau stunting itu kekurangan gagal tuh. Tumbuh gitu. Tapi kekurangan gizi kronis, tapi dalam masa hamil sampai umur 2 tahun, tapi masih bisa diperbaiki dengan pola asuh dan gizi serta suplemen yang membutuhkan. Sedangkan untuk gizi mirip, hampir sama dengan gizi buruk, bisa diperbaiki, tapi agak lama kalau untuk gizi buruk ini. Untuk diperbaiki masa gizi dengan memenuhi pola makan sehat, pola asuh, dan pola lingkungan yang bersih. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ambil hadiahnya. Oke, kita kembalikan ke Bu Kabit, mohon tanggapannya. Iya, terima kasih. Hadiah saya yang mana, Mbak ya? Oh, ada Jiyo kali ya. Oke. Bedanya, kan tadi bedanya ya. Tanyanya apa bedanya gizi buruk dengan stunting? Kalau stunting tadi udah disampaikan kronis, jadi dari dalam perut lama. Kronis itu lama ya. Lama, dia tidak ujuk-ujuk terjadi. Dan semua antara gizi buruk dan stunting itu sama, pola asuh dan makanan. Ya. Tetapi bedanya kalau gizi buruk itu akut ya, tiba-tiba terjadi. Misalnya anak diare, ya anak diare 1 minggu berat badannya apa? Turun, kan gitu. Pasti kalau gizi buruk kan berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan, ya kan gitu. Kita bisa langsung tahu saat itu, oh izin jadi gizi buruk kan gitu. Kemarin masih sehat nih, udah seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tapi karena diare, karena batuk, anak menjadi berat badannya turun, akhirnya menjadi kurus, kan kurang berat badannya itu. Kalau sudah marasmus, kwashiorkor itu yang sudah sangat berat dan dia tidak jangka waktu pendek itu. Karena kalau marasmus dia pasti yang kulit yang kurus sekali, kelihatan bedanya nih kayak piano ya. Kalau kwashiorkor kayak piano kan, piano ada gitunya ya. Itu marasmus, kurus sekali. Kalau kwashiorkor ada ini ya, bengkak, kakinya bengkak juga, tetapi kaki bengkak tidak hanya 1 kaki, dua-duanya ya, karena kalau 1 kaki mungkin di setengah tahun bengkak 1. Kalau dia sudah kwashiorkor, kalau zaman dulu beri-beri ya, beri-beri ya zaman dulu ya, itu dia dipencet, dia tidak akan kembali ya, tenggelam gitu. Jadi sama-sama kurangan gizi juga sih, kekurangan makan, cuman dia dari kehamilan, kalau ini begitu setelah lahir, dan sama-sama berbahaya. Memang dampaknya tidak bisa kita lihat sekarang. 10 tahun lagi kalau tidak ditangani dengan bagus pasti akan berdampak 10 tahun, 20 tahun lagi di perkembangan anaknya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, paham ya? Pada dasarnya sama, cuman tahap penilaiannya yang berbeda. Sebentar lagi jam 11. Pak, mari Pak, kocok undian Pak. Yuk, mari yuk kita habiskan door prize-nya. Berapa nih, berapa? Kita habiskan yang di tas dulu Pak. Pak Babin boleh mungkin membantu untuk mencabut 2 nomor. Oh, 5 nomor. 6. Hari deh kasih di sini. Ya, boleh. Jenisnya beda. Monggo Pak dibaca. Siap-siap.
Yang buka absen siapa? Ini Pak. Tes. Siap-siap. Nomor 054. 54 atas nama siapa Mbak Susi? Yuyun Kurniawati. Yuyun Murniawati. BTN Pemda. Yang kedua. Nomor Maju aja Bu langsung. Kosong yang kedua 019. 019. Saharia. Saharia Elas. Ecan salah. Burung mau kompor gas nanti aja. Kompor gas masih menunggu. Kipas angin, sepatu, apa lagi? Tas cantik. Yang ketiga 091. 091. Rapika. Rabiah. Rapika. Rapika. Angkat bawah. Yeay, Ibu yang hamil ya? Ya. Rezeki bayi. Bagus salam. Lanjut Pak. Wah, ini mentang-mentang Pak Iso yang cabut ini. Warga Bagus salam. Ya, berikutnya Ayo Dasan Tapen, siap. 051. 051. Iskani. Karangpauk kalau nggak salah ya? Iskani. Dari tadi Dasan Tapen belum kelihatan ini gimana? Ini Pak, nggak Dasan Tapen Pak. Oh, Bapak. Lanjut Pak. 063. 063. Munisa. Bagus salam lagi. Lanjut Pak. 017. 017. Siti Idayanti. Bagus salam lagi. Siti Idayanti Lemoke Utara. Oke. Bu, mohon Bapak boleh memberikan. Selanjutnya voucher pulsa. Voucher pulsa 2. Pak Kapus. Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu. Bapak Arif, kita kelihatan cantik kan masuk di kamera? Oke, mantap. Senyum dong Bu Ecen. Ibu jangan bubar dulu Bu. Ibu Rapika hamil nggak ya? Enggak ya? Oh, kirain hamil. Berjajar Bu, berjajar. Foto bersama dulu. Bapak-bapak di pinggir ya. Sesuai fungsi mengayomi dan melindungi. Nah itu siapa punya slogan ya? Ibu boleh Bu ikut foto Bu? Oh nanti oke. Kuning menguasai ini. Hati-hati kuning, harusnya yang hijau. Ibu kuratul lagi apa hijau? Itu yang cepat pergi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, voucher pulsa senilai 50K. Ciri 50K. Mohon Bapak Kapus untuk mencabut nomor undiannya. Oke. Nomor 113. 113. Suharni Belege. Suharni Belege. Udah pulang? Ada di belakang tuh ya. Suharni Belege. Iya. Ada. Berikutnya 037. Nurjana Peturunan Punti. Nurjana. Iya. Wih, bagus salam terus ini. Bagus salam. Bagus salam berjaya. Oke. Oke. Oh ini. Monggo Pak Adek. Satu lagi. Ibu Nurjana ada juga mengirim pertanyaan kan? Apa pertanyaannya boleh saya dikasih tahu?
Dekat-dekat. Pertanyaan saya tentang stunting, ya yang salah satunya itu apabila anak itu sudah terkena stunting, apakah dia bisa seperti anak seperti biasanya normal yang belum terkena stunting? Iya, iya, sudah ya, tadi sudah dijawab ya. Ini hadiahnya. Nanti, ya, sudah ya Bu. Ci, dia double dapat, dia ada mengirimkan saya pertanyaan. Boleh? Belum dapat botol kan? Botolnya udah dibagi dari tadi Bu, waktu kita demo. Oke. Terima kasih Pak, salam Pak katanya Pak, Masya Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kipas angin katanya Bu Kabit. Monggo, kipas angin. Dijampi-jampi, dikocok-kocok. Legar, legar, legar. Legar semua Pak kalau kipas. Gini ya. Ada tali sepatu kan. Iya. 0. Berapa Bu? Nah, yang depannya 0. Semua ya, semua ya. Enggak sih. Enggak sih. Ada yang ratusan kan? Ya. 4. 5. 0, 4, 5. Gimana Pak Saudari? Ayo. Sudah. Berapa lagi Mbak? Ya. Pak Suji. Aneh templon je, aneh siap-siap rambulan. Kosong 38. Haryanti Peturunan Putih. Loh, nggak sengaja loh ya. Rezekinya itu rezeki. 043, 47 sorry, 047 sorry. 047. Dua kan? Satunya 4. 7. 38 sama 47. Lemoke. Bagus salam lagi. Rasana lemoke laut. Nur Hasanah Lemoke. Main pingpong kayak bagus salam dong. Rezekinya itu dan rezekinya. Logam mulia, siap-siap. Satu 06. Ari Wiwit Widiamanto. Ari. Ari dia. Orang dikasih kas. Astaga, Mas Ari dititipin nih. Nah. Ini dong saya. Oke, makan. Mau Mak? Minyak goreng.
Baik, kayaknya nomor saya sendiri nih. 101. Siapakah? Mas Turi Gapok. Mas Turi Gapuk. Nah. Mas Turi. Yang belum kelihatan ini Beleka sudah. Dasan Keras. Dasan Tapan baru 1. Mesanggo belum ada. Oh udah tadi Mbak Iskani sudah. Cari tahu. Nih ada Pak Sujir mencabut 6 nomor. 034. Ida Nurfaiza. Ida Nurfaiza. Dasan ketujuh. Dasan ketujuh. Silakan. Lagi. Berjaya, Bapak Salam berjaya. Sesuai wilayah itu kalau Silue Lasingan. Asing datangnya bergelombang. 049. 049. Lagi ah. Udah munah gapuk, ya gapuk doang mau. Gapuk spesialis 065. Sudira Kebon Kongo. Kebon Kongo Sudira akhirnya Kebon Kongo ada Pecah juga. telur suka ngambek. Suka mawar muncul juga. Lanjut Pak. Nggak ada ibu hamil yang dapat ini. 013. Pak Isa Haryadi. Pak Iza. Pak Isa. Pak Isa. Pak Isa Haryadi. Pak Isa. Oh Pak Isa Haryadi. batal. Oh, basa-basi. 067. Siapa? Ervina. Ervina. Cemara. Cemara 2. Cemara 2. Ayo. Cukup? Satu lagi. Satu lagi. Pak saya 5. 075. Muhimmah. Dasan Gap. Dia izin melayat. Dititipkan saja. Oke. Mana temannya aja? Diwakili Dasan Geras ada siapa? Bu Siti Dakyah ada? Oh boleh Bu, monggo diwakili. Muhimmah ya. Pak Komang Desa. Mari Pak. Ada minyak untuk digoreng. Pak titip keberuntungan di tangan Bapak, ambil 2 Pak, tolong. Tas dan apa Mbak Ci? Tas dan wajan, pen. Tas dulu ya. Tas dulu. Yang mana kanan apa kiri dulu? Apa mang? Pak, semangat Pak. 10. Sapron. Oh ada di luar nih. Ini sapron. Untuk kadar. Polisi bilang. Ada aja ini. Ini apa nih? Pengantin. 79. Lutfi Hilmiati Cemara. Lutfi Hilmiati Cemara. Akhirnya Dasan Geras berjaya. Pak monggo 2. Oleh, saya makin takut. Satu lagi Pak yang tadi pengganti Tabe. Munduran. Pak boleh mundur sedikit Pak Komang? Biar enggaknya boleh? Biar masuk di kamera. 68. 68. Saya. Rosdiana Cemara 2. Cemara 2 lagi. Dasan Geras berjaya sekarang. Dasan Geras saya kasih nih.
Yang mana yang duluan? Kan begini tasnya. Sepatu kompor masih loh. Maunya apa sekarang? Mau apa? Langsung nih. Ci, minta dua. Mas Ri langsung serahir. Langsung Pak, oke. Pak, sudah dicabut sama Pak Kades nomornya? Ya, itu Mbak Cemare. Besok kalau saya posyandu tolong dimasakin pakai ini ya. Oh, besok saya mudah. Ini gorengan. Ayo. 112. Ketika Pak Sudir udah siap, ini telat mikir nanti udah siap. 90. Rusnia. Bangket bawa. Yeay. Tambahin saya hadiahnya sama 29. Oh, rezeki orang hamil. Siti Sarayun. Karanglanko. Karena ibu hamil saya tambahkan dia hadiah sumber protein hewani. Ada daging, ada ikan laut, ada ayam dalam gambar, realnya cuma telur. Nomor 29. 029 Siti Sarayun ya, Karanglanko. Abu salam lagi. Luas wilayah Babu Salam ini, makanya banyak yang dapat. 11 dusun di sana ya. 11 dusun. Setengahnya dari desa yang lain. Ya, apalagi? Sepatu. Ya. Terakhir mejanya. Yang nggak dapat terakhir mejanya diundi. Anda mau makan, Pak. Lah beragan. Ibu-ibu yang dapat sepatu yang dapat Ukurannya berapa, Mbak? 38. Waduh, ukurannya 38. 38. Nanti kalau kebesaran jangan dijual ya. 06 berapa ya? 061. 061. Siapakah? Siti Parnila Batu Mulia. Bang, ukuran sepatunya apa? Hah? 40. Waduh. Nanti bisa dijual. Ada tukar. Oh, cukup. Pak 2. Apa nih? Bokping. Sama bokping. Sama ya itu deh dua-duanya Mbak Cik boleh? Monggo Pak. 024 tuh cari kau dapat Sekarsari. Berapa? 024 024 Pas babi. Desa Gayan. 093. Semoga ada satu 093 Kayak jauh-jauh kayak. Irawati. 093. Irawati 093. Irawati, Dasan Geres ya? Dasan Geres. Oh, Pak Ira yang ini. Nampak. 64 siapa? Luciana. Terus lagi Bleke. Borong sih, Rus. 66 Muslimah. 66 Muslimah. Muslimah. Enggak, apa nih? Sukma. Alamat Muslimah. KBK apa nih? KBK
Kebon Kongo, KBK. Muslimah suka makmur. Hah? Lagi nih, lagi dari 111. Jauh-jauh aja ini kayaknya. 111. Ganti. 059. Yulianti, keturunan Punti. Yulianti, Hasan Gres. keturunan Punti, bagus salam. Pokoknya punti-punti aja. 20. 20. Maisa, Parwo. Dasan Tape. Aisyah. Terima kasih. 057. Sana ya, ego. Ya, sisa 2 ya. Kompor gas sama ya. Siapa yang bawa anak? Sudah, ini. Mana dulu? Ya, yang bawa anak. Satu dulu. Ya. 58. Sanaa. 58. Sanaa ke TJ. Wah, kompor gas. Suka mamur. Ya, terakhir kompor gas. Kompor gas. Kompornya aja ini, gasnya nanti beli sendiri. Berdoa. Berapa Bu? 077. Orangnya tidak ada. Kocok lagi, batal. Ya, karena orang puskesmas saya nggak mau. Iya. Waduh, nggak dapat. Boleh. Berarti saya nggak dapat juga. 040. 040. Ya. Nomor 40, 040. Juliati, dasar Kembangan. Rezeki. Baiklah, Bapak para narasumber, Ibu narasumber, ibu-ibu dan mbak-mbak kader hebat yang kami cintai dan kami banggakan. Demikian rangkaian kegiatan kita Takso dan Temu Kader. Kepengen ada lagi nggak kayak gini? Oke, Pak Kapus dicatat. Nah, pengen door prize-nya atau pengen silaturahminya? Pengen update ilmunya atau iya semua? Alhamdulillah, karena nggak sering loh ketemu kader kayak gini.
ini kan, ya paling KPD yang sering ketemu, tapi kader yang satu dengan kader yang lain belum tentu bisa saling kenal. Dengan ajang seperti inilah kita bisa saling mengenal, saling silaturahmi. Walaupun hanya di grup WA kita saling tahu, tapi wajahnya kita tidak tahu. Ya, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga apa yang kita sharing, yang kita bagi, yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa menjadi dasar kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih solid lagi, dan bekerja lebih ikhlas lagi demi mencapai tujuan yang sudah kita hajatkan bersama. Terima kasih kepada seluruh para narasumber. Terima kasih kepada tamu-tamu undangan, segenap panitia, teman-teman Puskesmas Desa Tapen, segenap yang terlibat dalam acara ini. Sekian, kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Desa Tapen. Ulangi, saya izin berdiri. Oh iya, antropometrinya. Boleh Bu? Kelewat. Ada Ibu Kabit yang mewakili Pak Kadis. Kalau berdasarkan catatan dari angka stunting dari Februari ke Juni itu yang sangat-sangat luar biasa perubahannya adalah Desa Bleke. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Desa Bleke. Tetapi yang masih saya lihat kurang, bukan sih kurang bagus ya, belum bisa mencapai seperti yang diinginkan, dan berada di urutan paling bawah adalah mana ya? Mana ya? Mana ya? Desa Tapen. Ada yang belum ke M3 mungkin. Monggo perwakilan dari Desa Tapen untuk menerima secara simbolis penyerahan antropometri yang akan menjadi senjata kita untuk berjuang di bulan Agustus dan seterusnya. Silakan kepada KPD didampingi Pak Babin dan Bapak. Iya, orang penguasa Desa Tapen soalnya ini. Nih. Mana Desa Tapen? Pak PR ya Desa Tapen Pak ya. Di sebelah situ Bu boleh? Yeah. Bu Elas di sana untuk yang menerima. Iya. Berat Bu? Ya, ini penyerahan secara simbolis alat antropometri yang akan dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap sasaran-sasaran balita ibu-ibu semua. Boleh tepuk tangan yang meriah lebih keras lagi. Terima kasih. Di dalamnya ada nanti. Ini hanya simbolis, nanti akan didistribusikan ke masing-masing desa dan kelurahan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ibu Wina Frida. Terima kasih kepada Pak Saripudin. Pak Saripudin ya? Ya benar Saripudin. Kemudian Pak Isa, rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih.